Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kembali lagi bersama saya Hukama Official ya, teman-teman. Masih merindukan saya? Aduh. Alhamdulillah ya kalau kita ketemu lagi di sini. Di sini kita akan memberikan informasi tentang bantuan pangan non tunai. Nah, di mana bantuan pangan non tunai ini? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hukama Official agar channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan tentu saja berkembang. Kali ini informasi dari bantuan pangan non tunai. Ya, teman-teman, kemarin ada informasi bahwasanya Pak Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga telah melakukan korupsi. Kita turut prihatin tentang hal itu ya, teman-teman. Tapi tentu saja program-program dari kementerian, entah itu Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan sebagainya, harus tetap berjalan karena masyarakat masih membutuhkan itu. Nah, kali ini informasi datang dari bantuan pangan non tunai atau sembako. Bantuan pangan non tunai yang seperti biasa teman-teman tahu ya, 200.000 sebulan ini akan dicairkan di bulan ini, teman-teman. Nah, dimana kalau di Kabupaten Banyumas informasinya seperti ini. Berdasarkan surat dari Bank Mandiri, ini Mandiri Area Purwokerto ya teman-teman, bahwasanya pada tanggal 4 Desember 2020 perihal jadwal pencairan program sembako bulan Desember. Nah, ini akan dicairkan. Di mana di daerah teman-teman sudah atau belum? Nah, kalau di daerah Banyumas ini dibagi menjadi dua waktu, di mana ada bantuan pangan non tunai untuk yang COVID-19 dan bantuan pangan non tunai untuk reguler. Nah, seperti biasa, informasi ini sebulan sekali saya informasikan. Biar apa? Biar teman-teman tidak keliru jadwal ya. Oke, siap? Oke. Nah, di mana Bank Mandiri telah melakukan proses setting wallet untuk dana sembako periode Desember 2020. Tentu saja ini atas perintah dari pusat ya, teman-teman. Nah, ini sudah diinstruksikan, sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Untuk pertanggal ini juga sudah masuk atau sudah bisa dicairkan. Tetapi dari warung itu belum ada barangnya. Nah, di mana dimohon untuk kepala desa atau kepala kelurahan ini menginformasikan bantuan pangan non tunai ini akan dicairkan untuk KPM BPNT yang COVID atau KPM perluasan. Ini akan dicairkan pada tanggal 10 Desember tahun 2020 ya. 10 Desember tahun 2020 ini akan dicairkan bantuan pangan non tunai di agen-agen e-warung terdekat. Nah, jadi teman-teman kalau mau mencairkan jangan jauh-jauh ya, capek ya. Itu. Berikutnya yang kedua, untuk bantuan pangan non tunai yang reguler. Ya, yang reguler ini akan dicairkan pada tanggal 15 Desember tahun 2020 di agen e-warung ya, teman-teman. Nah, ini untuk tanggal 10 untuk BPNT yang COVID atau perluasan. Untuk yang tanggal 15 ini untuk yang BPNT reguler. Nah, ada dua ya, ada 2 hari, jangan sampai tertukar. Nah, kenapa? Yaitu nanti ketika teman-teman yang mau mencairkan bantuan tapi bukan pada jadwalnya, maka warung ini akan keteteran karena barangnya yang terbatas. Itu ya. Berikutnya, bahan pangan yang dapat dibeli ya. Saya selalu mengingatkan kembali kepada teman-teman penerima bantuan pangan non tunai, ayo kita cermati lingkungan atau warung ya. Jangan sampai ada warung yang mencairkan bahan-bahan yang tidak sesuai untuk program BPNT ini. Nah, di mana bantuan pangan non tunai ini yang mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, mineral dan sebagainya ini harus tetap kita jaga kualitasnya ya. Untuk yang pertama, untuk bantuan BPNT ini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat kan banyak ya. Ada nasi, beras ya, beras. Terus ada sagu ya, terus ada jagung, ada gandum ya. Kalau gandum ini kan dari luar ya, kalau ini ya itulah ya. Terus ketela juga bisa sebenarnya. Nah, kalau daerah Banjar itu sangat bagus sekali ya, ada mokhaf ya. Mokhaf itu pengganti tepung. Nah, itu kan dari ketela ya. Lah itu juga termasuk
karbohidrat yang sangat bagus. Nah, tapi secara umum yaitu beras, karena Indonesia penghasil berasnya itu sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya masih ada impor ya dari luar negeri, tapi setidaknya beras ini adalah makanan pokok untuk masyarakat Indonesia. Nah, terus beras ini kalau bisa ayo teman-teman dicek ya, apakah benar beras ini kualitasnya oke ya. Kalau tidak ya ayo kita bareng-bareng untuk evaluasi program bantuan pangan non tunai. Jangan sampai yang terjadi saat-saat ini, yaitu ada sunat apa ya, yaitu sunat harga dan sebagainya itu ya. Nah ini terus berikutnya untuk sumber protein ya, ini sumber protein hewani, ini ada telur, ada daging ya teman-teman. Nah ini sangat bagus juga. Terus ada berikutnya untuk sumber protein nabati. Nah ini ada kacang-kacangan ya, banyak kacang-kacangan. Ini terus ada tempe, ada tahu ya, kedelai lah ya. Kedelai ini sangat bagus juga untuk kebutuhan tubuh kita ya. Nah berikutnya dan sumber vitamin, sayur mayur dan buah-buahan, bisa seperti misalkan apel, jeruk, mangga dan sebagainya. Sayuran juga bisa kentang ya dan sebagainya. Nah rata-rata kalau di Banyumas itu seperti itu. Kalau di lingkungan teman-teman pastinya ya melihat kearifan lokal di situ. Contoh ada penghasil tempe di situ ya, kita bisa usahakan tempe yang bergerak di situ agar ekonomi di masyarakat sekitar itu berputar. Jangan sampai ada supplier ya teman-teman, supplier terus mengondisikan warung, lalu warung-warung atau teman-teman yang mempunyai usaha misalkan beras, tempe, tahu, kentang dan sebagainya ya itu akan mati. Karena apa? Yaitu karena ambilnya bukan dari tempat sekitar. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya tempat sekitar itu kalau misalkan mau menjadi supplier ya harus kuat juga karena kebutuhan barang yang banyak untuk itu. Nah, contoh misalkan di Kabupaten Banyumas misalkan ini penghasil utamanya adalah semangka. Kita contoh ya. Nah, kalau bisa ya buah-buahnya itu semangka. Biar apa? Petani semangka ini hidupnya juga semakin sejahtera karena hal itu begitu. Jadi jangan sampai walaupun berbeda-beda ya, berbeda-beda bantuan, tetapi kita tetap satu ya, yaitu bantuan BPNT. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwasanya jangan sampai ada yang bermain di situ bahwasanya ini loh satu supplier nanti misalkan ternyata dari luar ya, akhirnya kan memperkaya orang tersebut, tidak memperkaya di lingkungan itu. Nah, yang diharapkan seperti itu ya. Tuh. Nah, berikutnya yaitu untuk pengawasan PKSK dan pendamping sosial ini sangat dibutuhkan di lapangan karena yaitu di saat-saat pandemi ini kan protokol kesehatan dan sebagainya ini kita harus jaga benar-benar, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi COVID ini lebih diperparah karena ada bantuan sosial ya. Nah ini yuk teman-teman kita harus tetap selalu taati protokol kesehatan begitu. Nah itu informasinya tentang bantuan pangan non tunai di daerah teman-teman sudah cair atau belum ya. Kalau belum boleh silakan ditulis di kolom komentar ya. Kalau sudah apa saja ya yang dicairkan di bulan ini ya. Terus apakah nantinya ketika bantuan pangan non tunai ini tidak sesuai, teman-teman juga bisa mengutarakan isi hatinya ke TKSK atau ke kecamatan atau ke kabupaten atau ke dinas sosial ya, bahwasanya bantuan pangan non tunai ini kurang. Nah kurangnya bagaimana, harus punya buktinya biar apa program ini benar-benar menjadi program unggulan dan bermanfaat sesuai tujuan program tersebut begitu ya teman-teman. Nah itu saja informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf sekali apabila banyak salah kata ya teman-teman. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, si santun, integritas profesional. Jangan lupa subscribe ya. Oke, iya terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.